Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita mulai pertemuan, mari kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Bu Okta yang sudah menyediakan tempat bagi kita untuk melakukan pertemuan kita pada hari ini. Saya mau bertanya, Ibu Ellen sudah kasih mati kompor di rumah belum sebelum datang Sudah, sini? Pak. Oke, sudah. Jangan sampai lupa kasih mati kompor. Ibu tidak lupa kasih makan babi tuh? Oke, ya. Baik ibu masih ingat tidak pertemuan kita pada minggu sebelumnya? Masih. Oke. Kalau ibu masih ingat kita terbahas tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Stunting. Iya, baik. Terima kasih untuk jawaban ibu. Nah, kalau kita membahas tentang stunting, ibu kan pernah menulis tentang rencana untuk pencegahan stunting di rumah, atau ibu? Iya. Nah, sudah diterapkan belum di rumah? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih untuk kalau sudah diterapkan di rumah. Nah, dalam penerapan untuk pencegahan stunting itu, apakah ibu mengalami kendala atau tantangan atau tidak? Tidak. Tidak, berarti jalan aman saja. Aman. Terima kasih Ibu karena sudah menerapkannya di rumah. Oke, yang berikutnya sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta atau ibu-ibu diharapkan mampu memberikan dukungan atau dorongan atau motivasi pada ibu hamil di masa kehamilan agar terpenuhinya kebutuhan dasarnya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah bayi lahir stunting. Bisa dipahami Ibu? Bisa. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih lanjut, kita buat yel-yel dulu Ibu ya? Boleh. Nanti saya contohkan Ibu. Ya. Ketika saya yel-yelnya begini, ketika saya bilang ibu hamil, kita semua jawab, mari kita beri dukungan. Bisa? Bisa. Oke, kita contohkan Ibu ya? Oke. Oke, siap. Ibu hamil. Mari kita beri dukungan. Iya, sekali lagi. Ibu hamil. Mari kita beri Iya, sekali lagi. Ibu hamil. Mari kita beri Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu. Oke. Saya mau bertanya ke ibu mereka sekalian dulu. Apakah di rumah atau di tetangga sekitar, di masyarakat ada ibu yang hamil atau tidak? Ada. Ada. Ibu ada tidak? Ada tidak di tetangga sekitar ada yang hamil atau di rumah? Ada. Oke. Saya minta salah satu ibu untuk menceritakan mungkin kalau di tetangga sekitar atau di rumah ada ibu hamil, dukungan apa yang sudah ibu mereka berikan untuk ibu hamil itu? Baik, saya Pak. Oke, ya silakan Ibu. Jadi dukungan dari keluarga atau dukungan dari kami yang ada tetangga atau siapapun yang hamil itu, yang pertama kami memberikan pendampingan kepada ibu hamil itu. Terus kami menyarankan ibu hamil itu untuk kalau bisa mengikuti kelas ibu hamil. Terus kami juga memberikan dukungan dan informasi tentang seputaran ibu hamil. Menyarankan supaya ibu hamil itu sering memeriksakan kehamilannya ke posyandu. Terus kalau bisa suaminya itu sering mendampingi istrinya dalam pemeriksaan kehamilan. Terus nanti suami dan istrinya itu kalau bisa pada saat pemeriksaan itu langsung menanyakan kepada bidan atau dokter tentang keadaan janin dan kapan tanggal persalinannya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Okta yang sudah menjawab. Oke, karena Ibu Okta sudah menjawab, pasti Ibu Okta pernah hamil toh? Ya, Oke, pernah. saya bisa minta kesempatan Ibu Okta untuk menceritakan pengalaman Ibu Okta selama masa kehamilan, apakah suami mendampingi atau tidak, atau suami pergi main judi atau minum oke. Ya. Bisa tuh Ibu? Bisa, Oke, bisa. Ibu bisa berdiri depan Oh, untuk iya, menceritakan bisa. pengalamannya. Kita dengar semua Ibu ya. Ya, Pak. Nah, baik, terima kasih. Saya akan menceritakan beberapa sedikit pengalaman saya ketika saya sedang hamil. Jadi waktu itu saya hamil itu ibu-ibu, saya sama sekali tidak bisa makan ibu-ibu. Jadi saya muntah terus sampai dengan
bulan ketiga baru saya bisa makan. Jadi itu semua makanan yang dikasih ke saya itu saya tidak suka, baunya juga saya tidak suka, saya muntah terus. Jadi badan saya itu kurus sekali Ibu. Tetapi untungnya suami dan keluarga saya itu mendukung, sehingga dengan cara apapun itu mereka kasih saya sesuatu. Pokoknya segala makanan itu mereka coba, kasih saya jus, kasih susu dan sebagainya. Ternyata hanya itu saja yang bisa saya konsumsi saat itu. Nah, jadi saya benar-benar mengalami kesulitan, artinya kayak rasa tidak enak, nyaman saat hamil itu hanya sampai trimester ketiga saja Ibu-Ibu. Setelah itu semuanya berjalan dengan baik, saya mulai makan dengan baik, karena saya sering berkunjung ke bidan, jadi saya ke dokter ke bidan, jadi diperiksa, dikasih saran dan sebagainya. Jadi saya juga senang Ibu-Ibu ketika saya melakukan USG itu, saya melihat janin itu suatu kebahagiaan sekali Ibu. Ternyata ada sesuatu yang ada di dalam kandungan itu, manusia bisa hidup dalam perut itu sesuatu yang sangat saya percaya tidak percaya tapi itu ada seperti itu. Jadi selanjutnya perjalanan saya itu biasa saja, saya menjadi ibu hamil yang sehat, bayi saya juga sehat, dan akhirnya saya juga melahirkan dengan baik, tidak pakai operasi, saya bersalin biasa normal. Karena itu dukungan dari keluarga dan suami itu sangat mendukung saya, sehingga saya saat kehamilan itu benar-benar bahagia, sehingga saya sehat, anak sehat, dan puji Tuhan anak saya juga dilahirkan dengan berat badan yang normal, yang baik, dan sekarang bayi saya itu masuk dalam kategori bayi sehat. Sekian, terima kasih. Kita bertemu Ibu Oda yang pernah menceritakan pengalamannya. Ibu itu ambil anak keberapa? Pertama. Semoga ya. di kehamilan yang kedua bisa lancar sama seperti anak pertama Ibu ya. Oke. Baik Ibu-Ibu, sekarang kita bagi menjadi 2 kelompok Ibu ya. Ya. Nah, nanti di kelompok pertama ibu-ibu mereka akan membahas tentang apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Ya. Terus nanti kelompok kedua akan membahas tentang apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Nah, ini nanti saya bagikan kertas. Nanti hasil jawabannya ibu-ibu bisa tulis di sini. Ya. Nanti sebentar saya akan minta salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ibu silakan diskusi dulu Ibu. Ya. Ini ada buku ini. Sudah bisa. Bisa Ibu? Bisa. Oke. Ibu bisa? Bisa. Sudah hasil diskusinya Ibu? Sudah. Oke. Baik Ibu-ibu, sekarang saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Oke, dari kelompok 1 yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil, yang pertama memberikan dukungan dan motivasi, yang kedua memberikan perhatian pada ibu hamil, yang ketiga tidak membebani ibu hamil dengan pekerjaan rumah, yang ketiga jangan menakuti ibu hamil dengan hal-hal yang negatif. Iya, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat, yang pertama mengunjungi ibu hamil, yang kedua mendoakan keselamatan ibu hamil, yang ketiga membantu ibu hamil jika dibutuhkan sewaktu-waktu, yang keempat membicarakan hal-hal yang baik, dan yang terakhir memberikan nasihat positif. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Dari beberapa jawaban tadi mungkin ada ibu-ibu yang ingin menambahkan. Sudah paham semua ibu-ibu ya? Sudah. Oke. Dari hasil diskusi tadi dapat saya simpulkan bahwa keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan pada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dengan kehamilannya dan anak bisa terlahir sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Oke ibu-ibu, sudah paham semua tuh ibu? Sudah. Nah, sekian dari langkah 1 ini, nanti kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya ibu-ibu ya. Ya. Oke.